Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal bagaimana tanda-tanda datangnya kematian sejak 100 hari pertama menurut Imam Al-Ghazali. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap manusia akan meninggal. Kapan, di mana, dan kondisi seperti apa seseorang akan berpulang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Ajal kita mungkin saja sudah dekat. Bisa hari ini, esok, lusa, atau mungkin juga masih lama. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kematian tidak mengenal usia. Ada yang meninggal saat masih dalam kandungan, usia balita, menginjak dewasa, bahkan ada pula yang meninggal di usia tua. Penyebab kematian juga bisa beragam. Ada yang karena sakit, kecelakaan, atau terkadang ada pula yang tiba-tiba. Memang kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Meski demikian, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah bisa peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu hamba Allah yang mengetahui tanda-tanda kematiannya, sehingga ia bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Adapun tanda-tanda datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda-tanda kematian 100 hari pertama. Setelah waktu asar, seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda ini, tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. Tanda kedua yaitu 40 hari sebelum kematian. Tanda kedua ini menjelang ajal menjemput ini lazim terjadi setelah waktu asar. Pada bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Kemudian tanda ketiga, 7 hari sebelum kematian. Bagi orang yang tengah sakit keras, selera untuk makan akan meningkat pada hari ke-7 menjelang kematian. Biasanya ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. Kemudian tanda yang keempat, 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi. Nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan. Kemudian tanda kelima, sehari sebelum kematian. Lazim terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sesudah waktu asar. Ini pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di keesokan harinya. Kemudian tanda yang keenam yaitu di mana kematian telah datang. Terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang. Selanjutnya menjalar naik ke bagian halqum. Jika demikian harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Terlepas dari tanda-tanda itu, ada kalanya kematian datang mendadak. Saat pagi hari kita masih bertemu, namun ternyata siang harinya sudah berpulang. Tentu semua ini
sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Semoga kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin sebelum kematian tiba. Saat berpulang kepadanya, semoga kita bisa mendapat predikat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang subscribe semoga dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.